Shalom semuanya? Belum semua. Shalom semuanya? Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya, puji Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Semua melambaikan tangannya. Nah, persis tanggal 1 September ya, kita masuk di bulan yang baru. Kita juga ada di tema yang baru pagi hari ini, yaitu pesan Tuhan akan saya berjudul menjadi seperti Kristus. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Lebih kompak saudara ya. 1, 2, 3. Menjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita tahu semua, enggak kita pungkiri bahwa pengaruh media sosial sungguh luar biasa hari ini. Betul? Pengaruhnya sangat luar biasa, baik pengaruh positif maupun negatif. Bukan hanya orang yang tajir, bukan hanya para artis, ya, bukan hanya pejabat tinggi, tetapi semua orang, perhatikan, semua orang pada umumnya menggunakan media sosial hari ini untuk apa? Eksis, untuk pamer hidupnya saudara. Sedikit-sedikit pasang di media sosialnya ya. Eksis di medsos itu memang tidak dilarang dan tidak salah. Eksis di medsos nggak salah dan nggak dilarang saudara. Namun karena masyarakat selalu melihat ya, selalu melihat gaya hidup mewah orang lain di medsos, gaya hidup mewah orang lain di media sosial. Akhirnya lama-lama setiap saat nonton seperti itu ya, minggu ini healing kemana, minggu depan healing kemana, minggu ini beli mobil ini, bulan depan ganti mobil itu ya. Karena setiap saat masyarakat menonton dan melihat seperti itu saudara, lama-lama mereka pun menjadi ingin kaya. Mereka menjadi ingin seperti orang-orang yang ditonton tadi itu. Betul apa betul saudara? Ya, setiap saat kita nonton seperti itu saudara. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Padahal 1 Timotius pasal 6 ayat 9 kita baca terjemahan AYT. Klik satu lagi. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 kita baca sama-sama ya. 1, 3. Orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jebakan. Siapapun itu, bukan hanya masyarakat luas, pemimpin rohani, pemimpin negara sekalipun, kalau ingin menjadi kaya akan jatuh ke dalam pencobaan dan jebakan serta berbagai nafsu yang bodoh. Ini sudah banyak terjadi saudara. Orang yang ingin cepat kaya itu akan jatuh ke dalam pencobaan dan jebakan. Hari ini saya adalah orang yang sangat gak setuju dengan investasi yang menawarkan imbal hasil luar biasa. Masa ada investasi 10%, 10%. Saya sangat gak percaya dan saya gak pernah ambil investasi seperti itu. Orang-orang yang selalu mengambil investasi dengan imbal hasil tinggi, itu adalah orang yang di dalam Alkitab ini. Orang yang ingin menjadi kaya, menjadi cepat kaya. Dan kita tahu orang yang ingin menjadi kaya akan jatuh ke dalam pencobaan dan jebakan. Berapa banyak kita jumpai di antara kita, kepengin, hatinya terkiwir-kiwir. Apa terkiwir-kiwir ya? Tergiur dengan investasi, dengan imbal hasil yang tinggi. Akhirnya semua dana dimasukkan. Mungkin rumah dijual, dimasukkan pisan. Ternyata masuk jebakan Batman. Awalnya ditransfer saudara. Bulan kedua, ketiga enggak ditransfer, hilang. Itu yang terjadi. Orang-orang seperti ini termasuk orang yang ingin menjadi kaya dengan instan. Enggak ada ceritanya saudara. Hati-hati. Ya, firman Tuhan sudah ingatkan, tapi seringkali kita lupa. Kita hanya akan masuk ke pencobaan dan jebakan. Ya, kalau mau investasi yang natur aja lah ya, yang yang normal-normal aja, yang masih masuk akal gitu loh. Yang masuk akal ya. Sampai mana tadi? Nafsu yang bodoh dan membahayakan yang akan menenggelamkan orang-orang ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ayat 10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Orang-orang yang memburu uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita. Firman Tuhan ingatkan kita lagi hari ini. Sebab cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Hari ini kita coba perhatikan. Kalau nonton televisi atau baca surat kabar di gadget dan sebagainya. Tiap hari itu isinya kejahatan. Betul saudara? Mau kejahatan model apa itu ada sekarang. Dan firman Tuhan katakan akar dari segala
kejahatan itu adalah cinta akan uang. Hari ini orang tua bisa membunuh anak kandungnya karena uang yang gak seberapa. Demikian juga sebaliknya. Satu contoh, sudah masuk di media, jadi saya gak gosip. Ada suami seorang artis yang ditangkap karena mega korupsi, berapa itu? 300 triliun. Yang ditemukan di rumahnya apa? Banyak mobil mewah, betul? Ada lagi 88 tas wanita branded, katanya per biji berapa itu? Sampai tial? Tas kok sampai tial saudara, tak tukono mobil kalau segitu ya. Buat apa tas branded 300 juta, tapi ada 88 saudara. Cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Ketika kita menjadi hamba uang, pikiran kita akan besok ngejak siapa ya, besok ngejak siapa ya. Seperti itu. Hidup butuh uang betul, tetapi jangan sampai kita menjadi hamba uang. Ya, kita nggak perlu silau, saudara. Nggak perlu silau atau iri dengan kehidupan orang lain di media sosial. Bahkan jangan sampai kita ingin seperti mereka. Postingan-postingan mereka di medsos itu hanya pencitraan. Katakan pencitraan. Pencitraan. Sing api-api tok sing diupload saudara. Ya. Kita nggak pernah tahu kehidupan asli mereka sehari-hari ketika mereka di rumah lagi nyuci baju, setrika, pakai daster bolong-bolong, betul nggak? Terus pas keluar ke mall, dandannya ke MUA dulu. Tapi kalau di rumah, ya dasternya bolong-bolong, ya ampune lebus, saudara. Podo ae. Itu pencitraan, saudara. Satu saat saya main ke rumah mama saya di Candi, tiba-tiba ketika saya mau pulang, mama saya bukain pagar, saya mau pulang, handphonenya bunyi. Nggak diangkat handphonenya, bunyi lama, nggak wis biarin. Oke, handphonenya nggak diangkat. Saya pulang, besoknya atau lusanya saya lupa, mama saya cerita, inget gak kemarin pas kamu mau pulang handphonenya mama bunyi? Ya, siapa mah ternyata telepon? Itu sih, tetangga. Apa kok telepon? Saudara tahu tetangganya mama saya? Telepon malam-malam, pinjem telur. Loh, pinjem telur. You know telur? Tak tanya, pinjem telur? Iya, mungkin anaknya pengen telur. Terus mama saya lanjutkan, kamu tahu pinjem telur berapa? 1, saudara. 1, bukan 1 kilo. Sampai mama saya ngomong, tak bilang, udahlah wong pinjem telur satu aja kok pinjem, ambil ke sini gitu ya. Dan ternyata ketika mama saya ngobrol sama istri dari tetangga ini, dia ngomong, memang suami saya kalau pergi beli telur itu nggak pernah beli 1 kilo, 2 kilo. Saudara tahu suaminya kalau beli telur cemban, saudara. 10.000. Istri saya kalau titip saya, nanti kalau keluar belikan telur ya. Minimal saya beli 1 kilo, saudara. Isin kalau saya beli cemban itu. Isin. Saya selalu beli 1 kilo minimal, atau kalau nggak ada setengah kilo nggak pernah sih. 1 kilo paling piro, saudara, also liu ya, also u. Tetangga saya belinya cemban, saudara. Iki timbangannya piye? saya bingung. Dan yang mau saya ceritakan apa? Saudara tahu status WA-nya tetangganya mama saya yang beli telur 10.000 itu. Wah, minggu ini buka resto baru di Kuningan, Jakarta. Minggu depan terbang ke mana? Ke luar Jawa, buka restoran yang baru, franchise, karena dia manajer nasional, saudara. Kalau saya sebutkan restonya di Ponti, saudara pasti, oh iya ada di Ponti, saudara, terkenal mewah restonya. Jalan-jalan sama istrinya, anaknya naik pesawat, tapi ternyata tukundok loh cemban, saudara. Serius. Ini semua pencitraan, ya, semua pencitraan. Hati-hati, nggak usah pengen seperti orang lain, saudara, ya, nggak usah. Saya sampai diceritain mama saya sampai ya dan geleng-geleng kepala, ya ampun Tuhan. Nah, setelah tahu bahwa semua itu hanya pencitraan, saudara, ya, bahwa semua itu hanya pencitraan, apakah kita masih tetap ingin hidup seperti mereka? Enggak kan? Kalau saya dan kita seharusnya sebagai pengikut Kristus, kita harus memilih untuk hidup menjadi seperti Kristus.
Seperti tema firman Tuhan pagi hari ini. Saudara dan saya harus memilih hidup menjadi seperti Kristus. Cuma pertanyaannya pagi hari ini, nah, apakah kita bisa Pak menjadi seperti Kristus? Wong Kristus itu pencipta kita. Saudara dan saya kan ciptaannya Kristus. Apakah kita bisa menjadi seperti pencipta kita? Bagaimana kita dapat menjadi seperti Kristus? Pertanyaan pagi hari ini. Ya apa caranya? Memang saudara dan saya nggak akan pernah bisa menjadi seperti Kristus pencipta kita. Namun kita dapat menjadi seperti Kristus dengan cara apa? Meneladani karakternya. Amin. Kita bisa menjadi seperti Kristus dengan cara meneladani semua karakternya. Oke, kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Meneladani karakter Kristus. Yang pertama adalah ini. Kasihnya. Sama-sama katakan kasihnya. Yohanes pasal 13 ayat 34 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Satu perintah baru aku berikan kepadamu. Lebih kompak lagi. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kalian. Demikianlah kamu juga saling mengasihi. Satu perintah baru Tuhan berikan buat kita pagi hari ini. Supaya kita saling mengasihi. Yuk tengok kanan kiri kita katakan. Saling mengasihi Pak. Saling mengasihi Bu. Gitu ya. Sama seperti Yesus, sama seperti aku telah mengasihi kita, kalian, demikianlah kamu juga harus saling mengasihi. Ayat yang ke-35. 35 ada ya? Oke, bawahnya ya. Yuk, 1, 2, 3. Dengan begitu, semua orang akan tahu bahwa kamu muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Dunia hari ini butuh ini, saudara, kasih. Dan kasih itu adalah karakter Kristus. Kalau saudara dan saya mau menjadi seperti Kristus, kita harus meneladani karakter Kristus yang pertama, yaitu kasih. Dunia sedang kehilangan kasih hari ini. Dunia sedang kehilangan kasih. Semua kejahatan itu selain akarnya uang, juga karena kasih. Karena kasih manusia sudah semakin dingin. Sehingga sudah enggak ingat lagi ini anak kandung, itu orang tua, itu saudara kandung, semua disikat. Karena sudah enggak punya kasih. Sebab itu saudara, dunia sangat membutuhkan saudara dan saya hari ini. Kita harus saling mengasihi. Ayat 35 katakan, dengan begitu, ya, dengan hidup saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kita saling mengasihi. Kita semua sudah terkenal sebagai orang di luar Kristus, kenalnya orang Kristen itu penuh kasih. Itu harus kita pertahankan sampai hari ini. Saudara ingat ceritanya Mahatma Gandhi itu? Awalnya kan mau menjadi pengikut Kristus. Ajaran Kristusmu baik. Ajaran Kristusmu luar biasa. Tetapi yang jadi batu sandungan yang membuat dia gagal menjadi pengikut Kristus adalah anak-anak Tuhan sendiri. Seringkali kita nggak punya kasih, saudara. Kita nggak punya kasih. Apa sih kasih itu? Kita buka di 1 Korintus pasal 13 ya. Oke. Itu judul perikopnya adalah kasih, ada 13 ayat di situ. Ayat yang pertama, jika aku dapat berbicara dalam bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, punya kasih, aku adalah gong yang berbunyi dan canang yang gemerincing. Ada yang bisa 3 bahasa di sini? Bisa Pak, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lumayan 3. Ini jika saudara dan saya bisa berbicara dalam bahasa-bahasa manusia, berarti kan banyak bahasa ya, mungkin 5 bahasa, 6 bahasa. Dan bahasa para malaikat. Tetapi jika kita tidak punya kasih, kita adalah gong yang berbunyi dan canang yang gemerincing. Saudara dan saya nggak ada artinya kalau kita nggak punya kasih. Sekalipun kita bisa berbahasa malaikat, bukan hanya bahasa roh, berbicara bahasa malaikat itu mbojai percuma. Ya, ayat yang kedua, jika aku mempunyai karunia bernubuat dan mengetahui semua rahasia dan semua pengetahuan, AI kalah saudara. Semua pengetahuan, bayangkan. Dan jika aku memiliki semua iman untuk memindahkan gunung-gunung, tetapi tidak mempunyai kasih, aku bukanlah apa-apa. Ada yang punya iman bisa memindahkan gunung hari ini? Memindahkan telur aja nggak bisa saudara. Apalagi memindahkan gunung, ya. Ndok yang cilik aja itu. Bisa kalau pakai trik-trik suara bisa.
Kita nggak bisa memindahkan telur dengan iman kita, apalagi memindahkan gunung ya. Tapi firman Tuhan katakan, sekalipun kita punya iman yang bisa memindahkan gunung, tapi jika kita nggak punya kasih, itu pun percuma. Itu pun percuma. Kita tahu berarti di sini seberapa berharganya yang namanya kasih. Ayat yang ketiga, jika aku memberikan semua hartaku untuk memberi makan kepada orang miskin dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada gunanya bagiku. Ada di sini yang mau menyerahkan, memberikan semua hartanya untuk memberi makan orang miskin? Cek Pak, anakku sik cilik-cilik, ya, nanti kuliah butuh uang banyak. Gak ada saudara. Tapi firman Tuhan ingatkan, sekalipun kita memberikan harta kita, semua harta kita, untuk memberi makan orang miskin dan menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, keselomot, lilin, bengok-bengok saudara ya, apalagi dibakar tubuhnya. Tapi kalau kita nggak punya kasih, semuanya percuma juga. Ayat yang keempat, kasih itu bersabar dan bermurah hati, kasih itu nggak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Suami-suami sabar dengan istri, ya. Istri-istri sabar dengan suamimu. Ono sing nyenggol suaminya ini. Ya gak apa-apa yang duduk sama suami istrinya ngomong sabar ya, sabar gitu. Suami-suami yang cerewet, istrinya sabar. Istri-istri yang cerewet, suaminya yang sabar. Ya, seperti itu. Kalau orang tua dan mertua cerewet, anak dan mantu yang sabar. Memang pulsanya banyak, jadi harap dimengerti saudara ya. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan gak sombong. Jangan sombong saudara. Kita semua tahu lah, gak perlu saya jelaskan definisi sombong. Orang yang sombong itu salah satu tandanya. Sedikit-sedikit apapun yang ketika ketemu siapa, yang diomongkan dirinya. Saya itu hari ini, saya itu kemarin. Selalu seperti itu. Gak pernah ngomongkan yang lain selain dirinya. Itu orang yang sombong, hati-hati ya. Ayat yang kelima. Tidak melakukan yang tidak pantas, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Ayo, siapa mudah marah? Berarti belum ada kasih Kristus di dalam hatinya ya. Ayat yang keenam, tidak bersuka cita atas ketidakbenaran, melainkan bersuka cita bersama kebenaran. 7, kasih itu tahan menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Hari ini, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, kalau kita punya kasih agape atau kasih agapo dari Kristus, kita pasti akan tahan menanggungnya. Pak, anakku gak bisa dinasihati, sabar, kita pasti bisa menanggungnya. Pak, nah, pekerjaan saya lagi seperti ini, sabar. Semua pasti bisa kita lewati ya. Ayat yang ke-13, jadi sekarang ketiga hal ini yang tetap tinggal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Bayangkan saudara, iman dan pengharapan itu masih kalah dengan kasih. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong saudara. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita saling mengasihi? Sudahkah kita saling mengasihi? Kasih itu sabar, rendah hati, lemah lembut, tidak sombong, ya, menutupi segala sesuatu dan sebagainya. Oke, sekarang yang kedua. Meneladani karakter Kristus yang kedua, kerendahan hatinya. Katakan kerendahan hati. Selain kasih saudara, karakter Kristus yang harus ada pada kita, itu adalah rendah hati. Rendah hati, ini yang susah saudara. Ini yang susah. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Filipi pasal 2 3. Jangan apapun dari ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia, tetapi dengan kerendahan hati, lowliness. Anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Ini yang susah saudara. Saya pun juga masih belajar, terus belajar. Jangan melakukan apapun dari ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Tetapi dengan kerendahan hati, anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Kita susah menganggap orang lain lebih penting, lebih utama dari kita. Kenapa? Ya karena pada dasarnya manusia tuh masih melihat rupa. Coba kita ke sebuah kantor instansi, kita ke perbankan, betul? Mana Jeremy? Oh ini bosnya BCA ini saya.
Coba kita ke kantor-kantor pemerintah dan kantor swasta. Orang masih melihat rupa. Melihat penampilan kita. Ya, si A diremehkan karena penampilannya, si B dilayani dengan bagus karena penampilannya. Masih lihat penampilan. Kita akan susah mempraktekkan ini, tapi kalau Tuhan katakan seperti ini kita mestinya bisa. Jadi kita harus menganggap orang lain lebih penting dari kita. Jangan menganggap diri kita lebih penting dari orang lain. Ya, ayat yang keempat. Janganlah masing-masing kamu hanya memandang kepada kepentinganmu sendiri, tetapi juga kepada kepentingan orang lain. Ayat yang kelima, biarlah pikiran ini ada di antara kamu, sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Ayat yang keenam, yang walaupun memiliki rupa Allah, Kristus Yesus, yang walaupun memiliki rupa Allah. Memiliki rupa Allah itu artinya Kristus itu memiliki sifat-sifat dan hakikat Allah. Sifat dan hakikat Allah. Itu memiliki rupa Allah. Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kesetaraan di sini maksudnya Kristus memiliki kealahan. Karena dia memang Allah, itu Kristus. Yang walaupun memiliki rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Tuhan Yesus sekalipun Allah, dia mau meletakkan kesetaraannya dengan Allah dan turun ke bumi menjadi manusia, setara dengan manusia, saudara. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita masih punya uang sedikit aja, sombongnya minta ampun. Ya, masih punya tabungan sedikit aja sudah sombong. Punya pekerjaan yang sudah mapan, punya kedudukan yang tinggi sedikit aja sudah sombongnya minta ampun, saudara. Hati-hati, ya, hati-hati. Ayat yang ketujuh, sebaliknya, ia membuat dirinya tidak memiliki apa-apa, no reputation, dan menghambakan diri sebagai budak. Ya, tujuh ya. Sebaliknya ia membuat dirinya tidak memiliki apa-apa atau no reputation dan menghambakan diri sebagai budak, servant untuk menjadi sama dengan rupa manusia. Bayangkan, Tuhan Yesus Kristus itu mau membuat dirinya tidak memiliki apa-apa dan menghambakan dirinya seperti budak, saudara. Saudara dan saya hari ini masih sering gagal di area ini. Selalu minta dihargai, selalu minta dilayani. Ya, ayat yang ke-8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. 9. Untuk alasan inilah Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan, ketika Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya sampai seperti seorang budak, Allah Bapa di surga katakan sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Hari ini, mari. Karakter Allah yang kedua adalah kerendahan hati. Mari kita adopsi. Kita adopsi dan kita praktekkan sikap rendah hati ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sombong, saudara. Kalau kita ditegur Tuhan, diberi penyakit sedikit aja kita nggak bisa apa-apa kok. Ya. Dulu masih kecil hujan-hujan nggak apa-apa ya. Sekarang di usia sekarang hujanan sedikit aja masuk angin, saudara. Itu menunjukkan bahwa kita tuh semakin lemah. Ya enggak? Saya ingat masih kecil dulu lari-lari hujan-hujan sama teman-teman di jalan nggak apa-apa. Sekarang kalau hujan gopo payungan, saudara. Kita semakin hari semakin lemah. Nggak usah sombong ya. Seperti itu. Sekarang yang ketiga, meneladani karakter Kristus yang ketiga apa? Ketaatannya, saudara. Setelah kasihnya, kerendahan hatinya, yang ketiga ketaatannya luar biasa. Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapa, jika engkau mau, ambillah cawan ini dariku. Akan tetapi, janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu. Tuhan Yesus waktu itu pun juga sedang ada di puncak ketakutannya, saudara. Tetapi perhatikan doanya. Bapa, jika engkau mau. Tuhan tahu, Bapaknya di surga bisa membatalkan misinya. Tetapi perhatikan, akan tetapi janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu. Hari ini bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita bisa taat kepada Tuhan? Seperti Tuhan Yesus taat kepada Allah Bapanya di surga. Mari kita adopsi. Kita ambil, kita teladani karakter Kristus yang ketiga, yaitu ketaatannya. Supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Nah, berikutnya selain meneladani karakter Kristus, untuk menjadi seperti Kristus, itu juga harus, ini saudara. Nah, untuk menjadi seperti Kristus harus dalam tindakan juga. Perhatikan tuh. Yang pertama, kita harus setia berdoa. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Setia. Kalau saudara dan saya mau menjadi seperti Kristus, yang pertama saya tempatkan di sini, kita harus setia berdoa. Gak ada yang lain. Saya taruh di nomor 1. 1 Tesalonika pasal 5:17 katakan, tetaplah berdoa. Saya pun hari ini saudara, bisa ada di titik ini, itu juga karena doa, bukan karena kekuatan dan gagah saya. Serius. Saya percaya saudara pun sama. Bapak Ibu Saudara semua ada di titik hari ini, itu juga semua karena doa. Jadi, ayo kita kerjakan bersama-sama. Kita harus setia berdoa. Berdoa itu ya berkomunikasi dengan Tuhan, media kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Ya, ada orang yang gak betah berdoa setengah jam, ya gak apa-apa. Semua diawali dari yang kecil. Mulai dari 5 menit, doa makan ya. Mulai dari 5 menit, lama-lama jadi 50 menit. Gitu saudara. Nah puji Tuhan nanti hari Minggu Senin tanggal 15 dan 16, komunitas Sinto Berdoa akan mengadakan retreat di Okujo Batu. Ayo. Gereja sedang mewadahi semangat doa dari jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Tim yang biasa datang di doa malam, doa pagi, yang ada di menara doa, dan semua kita yang rindu berdoa, ayo kita ikut retreat. Sebentar setelah ibadah selesai kita daftarkan diri bersama-sama. 50 pendaftar pertama, free kendaraan, saudara. Ada bis mewah yang menunggu saudara. Loh Pak, kalau saya peserta ke 51, ya nanti kita atur lah ya. Yang jelas 50 peserta pertama sudah aman posisinya ya. Bagus tempat retreatnya, kita akan menikmati kebersamaan di sana. Ya. Kita semua sediakan waktu setiap hari untuk setiap berdoa. Jadi kita ada tindakan. Menara doa juga masih menunggu saudara dan saya. Ya. Berikutnya, yang kedua, menjadi seperti Kristus dalam tindakan itu adalah melayani sesama. Katakan melayani sesama. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Kita baca ya, 1, 2, 3. Sebab bahkan anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayo saudara, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, datang ke bumi untuk melayani, bukan minta dilayani. Saudara pun sama, kita pun juga diminta untuk mau melayani sesama, bukan selalu minta untuk dilayani. Ayo kita terlibat dalam pelayanan dan kegiatan di gereja ini untuk melayani orang lain. Daftarkan diri jadi tim Asyir. Tim Asyir kan juga melayani sesama, datang mencarikan tempat duduk, memandu, melayani sesama. Jangan berdiam diri. Kita praktekkan poin yang kedua ini ya. Yang ketiga sekarang, yang ketiga. Menjadi seperti Kristus dalam tindakan yang ketiga adalah mengampuni dan meminta maaf. Katakan sama-sama, 1, 2, 3, mengampuni dan meminta maaf. Ayat yang Matius pasal 6 ayat 14-15, karena jika kamu mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Bapa surgawimu juga akan mengampunimu. Akan tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Segala sesuatu itu diawali dari kita, saudara. Kalau kita mau orang lain berubah, kita harus berubah lebih dulu. Enggak bisa enggak. Kalau saudara dan saya mau kesalahan kita diampuni, kita harus mengampuni lebih dulu. Sebetulnya simpel, tapi itu yang susah. Betul enggak? Kenapa? Karena kita selalu berharap orang lain berubah dulu. Kita selalu berharap orang lain mengampuni, memaafkan kita dulu. Ini yang terbalik. Makanya jadi repot ya. Mari kita praktekkan pengampunan dalam hubungan dengan orang lain. Nah sekarang
tantangan dan berkat dalam menjadi seperti Kristus. Tantangan dan berkat dalam menjadi seperti Kristus. Tantangannya apa? Tantangan yang umum dihadapi dalam menjadi seperti Kristus adalah kesulitan dalam mengubah kebiasaan atau karakter. Karakter dan kebiasaan kita itu sangat berbeda dengan karakter Tuhan. Tapi kita sudah belajar dia di atas karakternya, kita mau teladani karakter Kristus, yaitu kasih, ya, kerendahan hati dan ketaatannya. Ayo kita praktekkan itu semua. Itu tantangan buat setiap kita. Nah sekarang berkat yang didapatkan dalam menjadi seperti Kristus, ya, apa berkatnya? Gak bisa ini. Oke. Berkat yang didapatkan dalam menjadi seperti Kristus, ya. Yang pertama adalah pertumbuhan iman. Ketika saudara dan saya terus berjuang untuk menjadi seperti Kristus, otomatis yang pertama akan kita terima pertumbuhan iman. Iman kita akan bertumbuh. Karena kita ke arah Kristus. Grow up in all things into Him. Ya. Hanya dengan menjadi seperti Kristus kita akan mengalami pertumbuhan iman dan kedekatan dengan Tuhan. Saudara mau bertumbuh dalam iman, kita harus berjuang untuk menjadi seperti Kristus. Yang kedua apa berkatnya? Yang kedua adalah kedamaian dan ketenangan hati. Menjadi seperti Kristus dapat membawa kedamaian dan ketenangan batin kita. Kenapa? Karena kita belajar mengandalkan Tuhan. Pak, saya nggak tahu besok mau makan apa. Andalkan Tuhan, berdoa. Percaya, Tuhan pasti tolong. Waktunya praktek iman, saudara ya. Ya, jadi ketika kita berjuang untuk menjadi seperti Kristus, kita ada berkat ini, kedamaian dan ketenangan hati. Kalau hari ini kita masih resah, masih khawatir, nggak ada kedamaian dalam hati, nggak ada sukacita, mungkin kita masih jauh dari Tuhan. Kalau kita sudah berusaha menjadi seperti Kristus, otomatis hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Menghadapi apapun tenang. Karena apa? Kita tahu pasti happy ending. Semua yang terjadi hari ini ada proses membawa iman kita semakin dewasa di dalam Kristus. Berkat yang ketiga adalah pengampunan dan pembebasan. Kristus mengajarkan tentang pengampunan dan meneladaninya membantu kita melepaskan rasa sakit dan kebencian. Kalau saudara mau bebas dari rasa sakit dan kebencian, saudara harus mau melepaskan pengampunan. Jangan simpan sampah, saudara. Saya hari ini hati saya bebas dari benci dan dendam. Sekalipun ada orang yang menyakiti saya lepaskan pengampunan. Saya nggak punya dendam apapun dengan siapapun hari ini. Itu yang membuat saya tetap bersuka cita. Ya, jangan simpan sampah. Ayo kita ampuni supaya kita dibebaskan dari kebencian dan dendam. Haleluya. Ya. Nah, jadi mari Bapak Ibu Saudara, keluarga sentro yang saya kasih, tim PAW bisa maju ke depan. Firman Tuhan ingatkan kita hari ini bahwa semua pengikut Kristus dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Semua. Bukan hanya para penatua, bukan hanya para gembala kekal, gembala wilayah, tapi semua. Semua umat Tuhan, semua jemaat sentro dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus. Dan kita dapat menjadi seperti Kristus dengan cara mengambil langkah konkret dalam meneladani karakter Kristus. Yang pertama apa tadi? Karakter Kristus apa? Kasih, ya. Dunia butuh kasih, dunia butuh saudara dan saya. Yang kedua, kerendahan hatinya. Jangan sombong, tapi kita belajar rendah hati seperti Kristus. Yang ketiga, ketaatannya. Ketaatan Tuhan kepada Bapa di surga. Menjadi seperti Kristus harus kita buktikan juga lewat tindakan. Yang pertama apa tadi? Setia berdoa. Saudara nggak bisa mau menjadi seperti Kristus tapi nggak setia berdoa. Yang kedua, melayani sesama. Dan yang ketiga, mengampuni dan meminta maaf. Selamat berjuang menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atasku.
Haleluya Yesus. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Yang berdaulat Lebih sungguh lagi katakan. terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Amin. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atasku. Seperti pujian ini juga saudara, kita hanya bisa menjadi seperti Kristus kalau saudara dan saya selalu terhubung dengan Tuhan. Bisa dimunculin liriknya tadi? Kalau kita terhubung dengan yang lain, kita nggak akan pernah bisa menjadi seperti Kristus. Jadi nggak ada pilihan buat saudara dan saya hari ini. Kita harus terkoneksi, kita harus terus terhubung dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuh, maju. Ya, itu dia. Kita hanya bisa menjadi seperti Kristus kalau kita melekat di hati Tuhan. Melekat di hati Tuhan artinya semua karakter Kristus boleh kita kerjakan. Ya, karakter kasihnya, karakter kerendahan hatinya, ketaatannya kepada Bapa, itu harus ada pada kita sebagai pengikut Kristus. Itu namanya melekat di hati Tuhan. Lanjut lagi. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman Tuhan gak akan pernah bisa berdaulat atas hidup kita kalau kita gak pernah setia merenungkan firman Tuhan. Omong kosong. Kita nyanyikan ini. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, tapi gak pernah baca firman Tuhan dengan setia, gak pernah bisa merenungkan firman Tuhan dengan setia. Satu pasal aja gak bisa konsisten. Ayo bergabung dengan Sentro Baca Alkitab. Semuanya saja bergabung. Mau satu pasal, dua pasal, yang penting konsisten saudara. Baru kita boleh nyanyi lagu ini. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Kalau saudara belum bisa baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan satu pasal sehari dengan konsisten, gak usah nyanyi lagu ini saudara. Serius. Satu pasal aja gak bisa konsisten, gak usah nyanyi lagu ini. Diam aja. Ini hanya berlaku buat yang sudah konsisten dan setia membaca firman Tuhan. Khususnya pelayan Tuhan, ayo semua. Tim PAW, Asyir, semua bergabung di CBA. Kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya firman Tuhan boleh menjadi dasar hidup kita dan berdaulat dalam hidup kita. Haleluya. Ku terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang sekali lagi dengan iman katakan. Haleluya. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat
Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kami semua dipanggil untuk menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami semua dipanggil untuk menjadi seperti-Mu. Haleluya. Dan kami mau menjadi seperti-Mu dengan meneladani karakter-Mu, yaitu kasih-Mu Tuhan. Kerendahan hati Tuhan dan ketaatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk boleh meneladani karakter kasih, kerendahan hati dan ketaatan-Mu Tuhan. Mampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan berikutnya kami mau menjadi seperti Kristus lewat tindakan kami, yaitu setia berdoa, melayani sesama, dan mengampuni serta meminta maaf Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Menteraikan firman dalam hati kami, dan mampukan kami menghidupinya. Kami semua mau menjadi seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kalau kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu, kami juga mau berkati melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Sucikan, kuduskan setiap kami untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi para pelayan meja juga. Kami semua rindu senantiasa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.